PT PLN Persero sukses menghadirkan listrik tanpa kedip pada gelaran konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung meriah dan lancar. Selama penyelenggaraan, sistem kelistrikan di lokasi-lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN andal dengan beban puncak kelistrikan hari pertama di Labuan Bajo di angka 83,73 MW dan hari kedua sebesar 85,88 MW. Pertemuan para pemimpin negara se-ASEAN tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo selaku tuan rumah KTT ASEAN ke-42 pada Rabu 10 Mei 2023 di Hotel Merurah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Mengusung tema Asian Matters, Presiden Joko Widodo mendorong seluruh delegasi untuk bekerja keras mewujudkan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, ASEAN punya aset kuat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan. Presiden meyakini ASEAN bisa asalkan satu kuncinya persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Sebagai tuan rumah pertemuan kali ini, Indonesia ingin memastikan seluruh delegasi mendapatkan pengalaman yang baik selama di Indonesia. PT PLN Persero sebagai BUMN berkomitmen untuk mendukung kesuksesan acara ini dengan menyediakan listrik yang andal. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, pada hari pertama sistem kelistrikan di Labuan Bajo sangat andal dan listrik di lokasi-lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN juga hadir tanpa kedip. Beban puncak kelistrikan di Labuan Bajo pada hari pertama hingga hari kedua sesuai prediksi dan masih di bawah daya mampu sistem kelistrikan Flores yaitu 105 MW. Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya sangat bersyukur bisa turut serta menyukseskan KTT ASEAN ke-42. Suksesnya acara ini akan membuka mata seluruh dunia bahwa Indonesia selalu siap menjadi tuan rumah bagi pertemuan penting yang membahas masa depan dunia. Tak hanya pasokan listrik yang andal, Darmawan juga mengatakan penggunaan kendaraan listrik selama KTT berlangsung berjalan sukses. PLN berhasil melayani pengisian daya ratusan kendaraan listrik dari para delegasi, pengamanan dan operasional KTT ASEAN melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Hingga Kamis 11 Mei malam tercatat sudah ada 1.852 kali pengisian kendaraan listrik di SPKLU dengan total daya sebesar 14.639 kWh. Seperti diketahui, untuk menopang penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42, PLN menyediakan 108 SPKLU. Jumlah tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan 371 unit kendaraan delegasi dan kebutuhan operasional. Darmawan mengatakan suksesnya acara ini juga berkat kolaborasi antara PLN, pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, TNI Polri, serta seluruh stakeholder. Dikatakannya, suksesnya KTT ASEAN tentu saja berkat keterlibatan semua pihak yang mendukung PLN hingga mampu memberikan pelayanan listrik terbaik untuk acara ini sebagai capaian bersama dalam mengharumkan nama bangsa. Humas PLN melaporkan.